Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sakjane nggih kudu semangat njawab salam niku pun mantun sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini membuktikan syukurnya sama Allah nih. Tetap semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi sehat, kita masih diberi kesempatan puasa Ramadan. Kita bahkan yang lebih besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat iman dan Islam. Insya Allah yang mendorong fisik kita hadir di tempat yang mulia ini untuk ibadah kepada Allah itu adalah hasil dari dorongan iman dan Islam kita. Energi iman, energi Islam, energi takwa itu yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, yaitu ayat atau dalil perintah puasa itu, di akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Maka puasa ini adalah salah satu cara, metode bagaimana meraih takwa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki, hamba Allah yang memiliki takwa itu hidupnya akan selalu bahagia. Di dalam surat At-Talaq itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada 3 orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Yang pertama adalah dimudahkan, diberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita ada masalah hidup di dunia ini, manakala kita punya takwa itu, Allah menjamin diberikan jalan keluar. Itulah paling enak tuh Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi ada solusi, dan itu Allah yang memberikan jalan keluar, bukan manusia. Lalu yang berikutnya dicukupkan rezeki dan kebutuhan kita. Butuh hidup kita di dunia ini dijamin kecukupannya oleh Allah. Bukan mencukupi keinginan kita loh ya.
kan beda antara kebutuhan sama keinginan. Keinginannya setiap tahun umroh, keinginannya ya punya mobil, kendaraan yang mewah, itu kan keinginan. Tapi dasar kehidupan kita ini dicukupkan oleh Allah. Waktunya makan ya insya Allah tercukupi makannya. Waktu nyekolakan anak-anak nggih wonten biayai. Nah itu yang dicukupkan karena itu kebutuhan kita. Lalu yang ketiga itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang luar biasa. Yaitu diberikan rizki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak tahu. Kadang-kadang kita ini, saya yakin jamaah sekalian ini pernah mengalami ini. Karena saya yakin pula penjenengan semua yang hadir di sini ini punya iman dan takwa. Saya yakin itu. Dan rizki yang tidak disangka-sangka diberikan oleh Allah kepada kita itu berbeda antara hamba Allah yang satu dengan yang lain. Saya yakin kita semuanya pernah mendapatkan seperti itu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, untuk meraih takwa ini salah satunya puasa. Nah, puasa yang bagaimana nanti yang bisa meraih takwa ini? Saya kira puasa yang sudah digariskan oleh Rasulullah itu. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang pertama adalah puasa yang didasari iman dan hanya berharap kepada Allah. Ikhlas kepada Allah puasa kita ini. Lalu ada hadis yang lain. Kam min so'imin laisa lahu min siyamin ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti puasa yang benar itu ya lebih dari itu. Tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Puasanya betul-betul mengharap ridho Allah. Kemudian puasanya itu bisa menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali itu menulis dan menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya apa gini ya? Ya puasanya biasa saja. Secara hukum sah puasanya. Tetapi tidak ada nilai lebih. Ya mungkin ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu saja. Puasanya sah, tidak batal. Tapi masih dalam menjalankan puasanya itu masih melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Salah satu contohnya adalah berdusta misalnya. Berdusta misalnya. Atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ya. Lalu tingkatan yang kedua itu puasanya orang yang khusus. Kata Imam Ghazali, ya puasanya bagus, sudah bisa menghindar atau menjaga perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Lalu yang ketiga itu, kata Imam Ghazali adalah
puasa dari golongan orang yang istimewa. Puasanya orang yang istimewa. Imam Ghazali memasukkan di sini adalah Nabi dan Rasulnya. Di dalam puasanya itu sudah tidak ada lagi dalam hatinya itu keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Keinginan saja tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Lalu kira-kira kita ini masuk di golongan yang mana? Nah, mari kita tingkatkan dari awam menuju khusus. Jamaah rahimakumullah, saya punya satu teman waktu di TK dan MI dulu. Seorang dokter, sekarang jadi dokter. Dan banyak menulis artikel-artikel di Jawa Pos, di Republika itu beliaunya. Dan beberapa buku. Buku yang terakhir yang beliau tulis itu judulnya Menguak Kebenaran Islam. Puasa dan otak manusia. Puasa dan otak manusia. Tapi judul kecil di atasnya itu Menguak Kebenaran Islam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Beliau ini sekarang jadi dosen kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Dan dokter ambil spesialis syaraf. Spesialis syaraf. Dalam bab yang kelima itu beliau nulis menguji kebenaran. Nah, saya menyimpulkan itu menguji kebenaran bahwa orang yang berpuasa itu nanti endingnya di akhir Ramadan itu mendapatkan status Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ada yang memaknai Idul Fitri itu Bapak Ibu sekalian adalah kembali sarapan. Karena fitri di sini diambil dari kata-kata atau kalimat futur. Futur itu berbuka. Jadi Idul Fitri kembali berbuka. Yang biasanya setelah subuh tidak makan, lalu makan. Nah itu Idul Fitri, kembali ke sarapan. Saya mudahkan begitu. Tapi ini adalah Idul Fitri, itu kembali kepada kesucian. Nah ini diuji oleh dokter kita ini. Jamaah rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan untuk berbagi pengalaman saja, supaya puasa kita ini hati-hati gitu loh. Dan nanti kalau hati-hati, bagus, kita dapat takwa. Kalau takwa, ya hidup kita akan bahagia itu tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal. Jamaah rahimakumullah, hasil dari penelitian beliau itu begini Bapak Ibu sekalian. Orang yang puasa yang bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya adalah berdusta. Itu ternyata hasil dari foto otak manusianya, hasil dari foto otak manusianya, susunan saraf perilakunya itu, ya, susunan saraf perilakunya itu mirip dan sama dengan susunan saraf otaknya anak bayi. Nah, hasil penelitiannya seperti itu. Lalu beliau menguraikan data-data dari penelitiannya itu. Jadi ternyata kesimpulannya, hamba Allah yang puasanya selama 1 bulan lalu bisa menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Salah satunya adalah dusta. Maka setelah 30 hari atau 1 bulan, kemudian di-scan MRI itu, dilihat ternyata susunan saraf perilakunya itu mirip dengan susunan saraf perilakunya anak bayi. Padahal kita paham bahwa anak bayi yang baru dilahirkan
dari ibunya itu adalah keadaannya suci. Itu suci. Nah, kenapa demikian? Ternyata ketika dalam 1 bulan kita bisa menahan nafsu kita, lalu kemudian kita bisa menjaga lisan kita, perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik, itu selama 30 hari itu susunan saraf perilaku itu menjadi kembali kepada kebenaran-kebenaran dan tidak merekam atau tidak mengembangkan, istilahnya beliau adalah sinaps. Sinaps itu uraian tidak baik itu. Jadi dia akan normal dan terus terpelihara. Nah, itu bisa dibuktikan ketika perilaku yang konstan itu, yang istiqomah itu selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, dari situ kemudian dokter kita ini berarti benar Islam itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan diterima Allah, itu akan mendapatkan status Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Dalam hal ini adalah saraf yang diteliti adalah saraf perilakunya. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu kalau kita kembalikan yang ditulis oleh Imam Ghazali ini, ya harus meningkatkan dari puasanya awam menjadi puasa khusus. Apalagi bisa pada status puasa yang istimewa. Jamaah rahimakumullah, itulah kebenaran-kebenaran Islam yang telah dibuktikan secara saintifik, dan itu menjadi satu ilmu untuk kita supaya dalam beribadah khususnya puasa ini kita bisa serius dan hati-hati. Karena jamaah rahimakumullah, puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kita sholat ya bisa dilihat orang, kita zakat juga bisa dilihat orang, haji bisa dilihat orang, syahadat misalnya juga disaksikan orang. Tapi puasa ini tidak. Misalnya kita berbohong terhadap teman kita ketika ditanyai, padahal kita tidak puasa. Sampai poso tak mas? Poso. Lah memang kenyataannya tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Ya orang kan tidak tahu dia puasa apa tidak. Tapi yang tahu hanya diri kita dan Allah saja. Nah, oleh sebab itu, mari puasa yang khusus ini kita betul-betul laksanakan dengan penuh istiqomah dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.